Malam turun perlahan di sepanjang jalan lintas timur Sumatera. Kabut tipis menari di atas aspal yang basah sisa hujan sore, menelan cahaya lampu kendaraan yang melintas. Di kejauhan terdengar raungan mesin truk tua, bercampur dengan suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar dari kebun sawit yang gelap. Di tengah suasana itu, orang-orang yang mencari nafkah di jalan tahu satu hal, jangan pernah berhenti sembarangan ketika bayangan Raden Rimba sedang berkeliaran. Raden Rimba adalah legenda yang masih hidup. Ia berdiri setinggi hampir 2 meter, bahunya lebar seperti batang kelapa, dan bekas luka panjang di pelipis kirinya memberi kesan seolah ia keluar dari cerita-cerita mistis kampung. Dulu ia hanya anak jalanan, tetapi kini namanya disebut dengan nada takut oleh sopir truk dan pengemudi bas malam. Konon, ia kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Ada yang bersumpah pernah melihatnya menahan sebilah parang dengan telapak tangan kosong, tanpa setetes darah pun. Malam itu, Raden duduk di bangku kayu di sebuah warung kopi Reyot dekat kilometer 73. Lampu bohlam berwarna kuning menggantung rendah, memantulkan bayangannya ke meja. Di hadapannya tergeletak segelas kopi hitam pekat, asapnya tipis mengepul seperti kabut yang menyelinap ke dalam pikirannya. Anak buahnya duduk di bangku lain, tertawa kecil sambil memandangi jalan, menunggu tanda darinya untuk menghentikan kendaraan yang melintas. Dari posisinya, Raden memandang jalan yang sepi. Ia seperti raja yang mengawasi wilayahnya. Setiap kendaraan yang melaju, setiap suara klakson yang bergema, seolah tunduk pada kekuasaannya. Malam bukan sekadar waktu baginya, malam adalah panggung, tempat ia menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa lewat tanpa melewati tatap matanya yang tajam. Dan malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, semacam getaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ingatannya melayang pada masa lalu, hari-hari ketika ia harus bertahan hidup di tepi jalan, tidur di bawah jembatan, mengais sisa makanan di warung pinggir jalan. Gurunya yang misterius, seorang lelaki tua yang hanya dikenal dengan nama Datuk Langit, mengajarinya ilmu yang membuatnya tak tersentuh. Raden menempuh jalan itu bukan untuk kebaikan, melainkan untuk bertahan di dunia yang keras. Kini, jalan lintas ini adalah kerajaan yang ia peroleh dengan darah dan keberanian. Angin malam membawa aroma aspal basah dan minyak solar yang menyengat hidung. Raden mengangkat kepalanya, matanya menatap ke arah tikungan yang gelap. Lampu kendaraan besar mulai muncul dari kejauhan, sinarnya memecah kabut seperti tombak cahaya. Suara mesin yang berat menggetarkan tanah di bawah warung itu. Raden meraih tongkat besi yang selalu ia bawa, lalu berdiri perlahan, tubuhnya menjulang di bawah lampu kuning. Anak buahnya berhenti bercanda, pandangan mereka mengikuti langkah pemimpin itu. Mereka tahu, setiap gerak Raden berarti sesuatu. Tongkat besi di tangannya berkilat samar, menjadi simbol kuasa yang membuat orang-orang memilih menepi daripada melawan. Malam itu, seolah ada bisikan yang datang bersama suara mesin truk yang mendekat, inilah tamu yang akan mengubah segalanya. Raden Rimba menatap jalan dengan tatapan tajam yang biasa membuat orang gemetar. Tapi jauh di dalam dirinya, ada firasat aneh, seperti bayang-bayang yang tak bisa ia tangkap sepenuhnya. Entah mengapa, ia merasa malam ini berbeda. Malam yang tampak biasa, dengan kabut, jalan basah, dan suara kendaraan, akan menjadi awal dari sesuatu yang belum pernah ia hadapi. Di kejauhan, lampu truk itu semakin terang, menembus gelap, menuju takdir yang siap mengguncang tahta jalan lintas yang selama ini ia genggam. Lampu truk itu makin mendekat, sinarnya memecah kabut yang menggantung rendah di atas aspal. Raden Rimba berdiri kokoh di depan warung kopi, tongkat besinya siap di tangan. Namun begitu kendaraan itu akhirnya keluar dari kelokan, matanya sedikit menyipit, yang melaju bukan truk sembarangan. Warnanya biru tua berlapis garis putih keperakan, dengan tulisan ARUNIKA, yang terpahat indah di sisi kabinnya. Kendaraan itu tampak bersih, seolah baru keluar dari bengkel, kontras dengan jalan yang penuh lumpur dan oli. Sari Arunika duduk di balik kemudi, wajahnya diterangi lampu dashboard yang redup. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi, sedikit beterbangan oleh angin yang menyusup melalui jendela setengah terbuka. Matanya fokus pada jalan, bibirnya menggumamkan sesuatu yang tak terdengar, mungkin doa, mungkin hanya lagu kecil untuk menenangkan diri. Truk yang ia kendarai membawa muatan penting dari Lampung menuju Riau, mesin-mesin berat untuk pabrik baru. Setiap kilometer yang ia tempuh adalah taruhan hidup dan waktu.
Sari bukan sopir biasa. Sejak kecil ia sudah terbiasa menempuh jarak jauh bersama ayahnya yang dulu juga sopir truk. Namun, setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan, Sari mengambil alih tongkat kemudi demi melanjutkan usaha keluarga. Banyak orang meragukan kemampuannya, bukan karena ia tak cakap, melainkan karena ia perempuan di dunia yang keras. Tapi Sari selalu menjawab dengan tindakan. Ia menguasai medan, mengenali suara mesin, bahkan mampu memperbaiki truknya sendiri jika rusak di tengah perjalanan. Ketika truk Arunika melewati warung kopi itu, Sari melirik sekilas ke arah beberapa sosok yang berdiri di sana. Cahaya lampu sorot truk menyinari wajah Raden yang berdiri seperti batu di tepi jalan. Sekejap mata mereka bertemu. Ada ketegangan yang tak terlihat oleh siapapun, seperti dua arus kuat yang bertabrakan di bawah permukaan sungai. Sari segera mengembalikan pandangan ke jalan, tapi di dalam hatinya ada bisikan samar, itu bukan orang sembarangan. Raden sendiri tertegun sejenak. Ada sesuatu pada perempuan di balik kemudi itu, tatapan matanya bukan tatapan orang yang mudah ditakut-takuti. Biasanya, sopir akan melambat ketika melihat sosoknya, bahkan ada yang langsung berhenti untuk menyerahkan uang jalan. Tapi truk biru itu justru melaju mantap, seperti tak mengakui kuasanya. Raden merasakan sensasi aneh yang jarang ia rasakan, penasaran bercampur tantangan. Sari terus mengemudi, melewati jembatan kecil di depan, sementara pikirannya melayang pada pesan almarhum ayahnya, di jalan panjang, "Nak, keberanian harus seimbang dengan akal sehat." Ia tahu malam ini jalurnya akan melewati daerah yang dikuasai seorang preman terkenal. Banyak sopir memperingatkannya untuk berhati-hati. Tapi ia tidak datang untuk mencari masalah, ia hanya ingin mengantar muatan dengan selamat. Meski begitu, ada sesuatu di balik tatapan lelaki tadi yang membuatnya waspada sekaligus tertarik. Di warung, Raden memerintahkan anak buahnya untuk tetap di tempat. Ia sendiri berjalan perlahan ke arah jalan, memandangi ekor truk yang perlahan menghilang di telan kabut. Hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Selama bertahun-tahun, ia sudah melihat banyak sopir lewat di depannya. Ada yang takut, ada yang marah, ada yang pasrah. Namun, baru kali ini ia merasa seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang tak bisa ia baca dengan mudah. Malam kembali hening setelah suara mesin Arunika hilang di kejauhan. Raden berdiri lama di tepi jalan, memikirkan pertemuan singkat yang barusan terjadi. Ia merasakan firasat bahwa perempuan itu akan menjadi kunci dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar urusan uang jalan. Sementara di dalam kabin truk, Sari menyalakan radio pelan, mencoba mengusir ketegangan. Mereka berdua melaju di jalur masing-masing, namun tanpa sadar, garis nasib sudah mulai menarik mereka ke arah yang sama. Malam terus menua ketika Sari akhirnya memutuskan berhenti di sebuah warung sederhana di kilometer 89. Lampu Petromax menggantung di bawah atap rumbia, memantulkan bayangan panjang di tanah berkerikil. Asap dari dapur kecil melayang tipis, bercampur dengan aroma kopi dan kayu bakar. Ia memarkir truk Arunika di sisi jalan, memastikan muatannya aman, lalu turun perlahan, sepatu bootsnya menjejak tanah dengan suara berat yang memecah keheningan. Di dalam warung, beberapa lelaki sedang bermain domino sambil menyeruput kopi. Tatapan mereka serentak beralih ke Sari ketika ia melangkah masuk. Seorang di antaranya, bertubuh kurus dengan topi lusuh, tersenyum menyeringai. "Cantik juga sopirnya malam ini," ujarnya dengan nada melecehkan. Dua orang lain tertawa pelan, saling pandang seolah menemukan hiburan baru. Sari hanya tersenyum tipis, tidak membalas, lalu memilih duduk di kursi dekat jendela. Pemilik warung, seorang perempuan tua berkerudung lusuh, segera menghampiri. "Mau pesan apa, Nak?" tanyanya lembut. Sari memesan kopi hitam dan roti goreng, mencoba tetap tenang meskipun merasakan sorot mata tajam yang terus mengikutinya dari meja domino. Ia tahu tempat seperti ini seringkali menjadi ajang uji keberanian bagi orang luar, terutama bagi perempuan yang datang sendirian. Suasana semakin memanas ketika lelaki bertopi lusuh itu berdiri, berjalan mendekat ke meja Sari. "Malam panjang, Mbak, perlu teman ngobrol," ucapnya, suaranya berlapis godaan yang tipis ditutupi basa-basi. Sari mengangkat pandangannya, menatap lurus tanpa gentar. "Saya cuma butuh kopi, bukan teman ngobrol," jawabnya datar namun tegas. Keheningan sesaat memenuhi ruangan sebelum tawa ejekan pecah dari meja domino. Dari kejauhan, suara deru motor besar mendekat. Lampu depannya memotong gelap dan berhenti tepat di depan warung.
Raden Rimba turun dengan gerakan mantap, tongkat besinya menggantung di bahu. Kehadirannya membuat suasana berubah drastis, lelaki-lelaki yang tadi tertawa langsung bungkam, wajah mereka kehilangan warna. Raden melangkah masuk, pandangannya menyapu ruangan sebelum berhenti pada sosok Sari yang duduk tenang. Raden berdiri beberapa langkah dari meja Sari, matanya menyipit sedikit. Jalan ini bukan tempat main untuk sembarang orang, ucapnya pelan, tapi nadanya membawa bobot yang cukup untuk membuat orang lain gemetar. Sari tidak bergeser dari tempatnya, hanya menatap balik dengan sorot mata yang sama sekali tidak kalah tajam. "Kalau begitu, saya lewat saja." "Tidak sedang main," balasnya dingin. Pemilik warung mencuri pandang, wajahnya pucat karena ketegangan yang memenuhi udara. Anak buah Raden yang ikut masuk hanya berdiri kaku di dekat pintu, seolah menunggu aba-aba. Namun Raden tak segera bicara lagi, ia justru menarik kursi, duduk di seberang Sari, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu yang jarang ia tunjukkan. "Kau sopir yang tadi melewati posku," katanya, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Sari mengangguk pelan, menyesap kopinya tanpa mengalihkan pandangan. Malam di kilometer 89 menjadi saksi awal dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemuan biasa. Raden, penguasa jalan yang jarang ditantang, merasakan ada kekuatan tenang dalam diri perempuan di depannya. Sementara Sari, yang terbiasa menghadapi kerasnya jalan, menemukan bahwa lelaki ini bukan sekadar preman jalanan. Di luar warung, kabut semakin pekat, menyelimuti jalan lintas seolah ikut menyimpan rahasia tentang dua jiwa yang baru saja saling menguji. Setelah percakapan yang singkat namun penuh ketegangan di warung kilometer 89, suasana malam terasa semakin berat. Raden Rimba masih duduk di seberang meja, tatapannya tajam, namun di balik sorot matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa ingin tahu yang bercampur dengan ego seorang penguasa jalan. Sari menyesap kopi terakhirnya dengan tenang, lalu berdiri. "Terima kasih, Bu," katanya kepada pemilik warung, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Raden bangkit beberapa detik kemudian, langkahnya pelan namun berisi. Di luar, kabut makin turun, membungkus jalan dengan selimut kelabu. Sari memeriksa truk Arunika, memastikan semua baik-baik saja sebelum kembali ke kursi kemudi. Namun sebelum ia sempat menyalakan mesin, suara berat Raden memecah kesunyian. "Jalan ini panjang dan tak selalu ramah, Sari Arunika," katanya, menyebut nama yang ia dengar dari bisik-bisik anak buahnya. "Tak semua orang bisa melintasinya tanpa izin." Sari memutar tubuhnya sedikit, bersandar pada pintu truk. "Saya hanya lewat, bukan mencari masalah," jawabnya dengan nada datar, tapi matanya menyala penuh keyakinan. Raden maju selangkah, tongkat besinya berkilat samar terkena lampu Petromax dari warung. "Kalau begitu, buktikan kau memang cukup berani. Lewati tikungan Tanjung Beringin sendirian malam ini, tanpa berhenti. Itu wilayah yang bahkan sopir paling nekat pun jarang berani menantang," ucapnya, suaranya rendah namun tegas. Pemilik warung yang berdiri di ambang pintu menatap keduanya dengan wajah khawatir. "Jangan macam-macam, Den," ujarnya pelan. "Tanjung Beringin itu angker, banyak yang celaka di sana." Raden tak mengalihkan pandangan dari Sari. "Biar malam ini kita lihat, siapa yang layak lewat di jalan yang aku jaga," katanya. Ucapan itu seperti garis yang ia tarik di tanah, undangan sekaligus peringatan. Sari menatap lelaki itu cukup lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau itu yang harus saya lakukan, baiklah," katanya. Ia naik ke kabin truknya, menyalakan mesin yang langsung meraung pelan namun mantap. Lampu depan truk menembus kabut, memantulkan cahaya di wajah Raden yang kini berdiri di samping jalan, tubuhnya tegap seperti patung batu. Dalam sorot mata mereka berdua, ada janji tak terucap tentang ujian yang akan datang. Raden mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya agar tetap tinggal. Ia ingin melihat sendiri bagaimana perempuan ini menghadapi tantangan yang baru ia lemparkan. Dalam pikirannya, ia ingin memastikan apakah keberanian Sari murni keberanian sopir biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan bisa menandingi nama besar Raden Rimba di jalan lintas timur. Truk Arunika perlahan melaju, rodanya menciptakan suara lembut di atas aspal yang lembab. Sari menatap jalan yang membentang, pikirannya berputar pada ucapan Raden. Tanjung Beringin bukan tempat asing baginya, ayahnya dulu pernah memperingatkan bahwa tikungan itu menyimpan cerita buruk, kecelakaan misterius, kendaraan yang hilang tanpa jejak, dan suara-suara aneh yang muncul dari hutan di sekitarnya.
Namun malam ini, tak ada jalan lain kecuali melewatinya. Raden berdiri di tepi jalan hingga lampu truk menghilang di telan kabut. Angin malam membawa aroma tanah basah dan samar-samar wangi melati dari kejauhan, aroma yang membuatnya teringat pada sesuatu yang hampir ia lupakan, rasa gentar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik menuju warung. Dalam hatinya, ia tahu tantangan yang baru ia berikan bukan sekadar ujian bagi Sari, melainkan juga bagi dirinya sendiri, ujian apakah Raden Rimba masih pantas menjadi penguasa jalan, atau apakah malam ini akan menandai awal runtuhnya tahta yang ia bangun selama bertahun-tahun. Truk Arunika melaju mantap menembus kabut, meninggalkan warung kilometer 89 dan bayangan Raden Rimba di belakangnya. Sari menggenggam setir erat, matanya tajam menatap jalan yang kini hanya berupa pita hitam di antara hutan lebat. Angin malam menyusup melalui celah jendela, membawa aroma basah dedaunan dan samar bau solar. Di kejauhan, garis tikungan Tanjung Beringin mulai terlihat, membentuk lengkung tajam yang seolah menunggu mangsanya. Raden Rimba, yang tak ingin sekadar menjadi penonton, menyalakan motornya dan melaju membuntuti dari jauh. Ia ingin memastikan apakah keberanian Sari hanya gertak sambal atau memang dilandasi kekuatan yang tak biasa. Lampu motornya menembus kabut, kadang menghilang ketika jalan turun curam, lalu muncul lagi seperti mata elang yang mengintai. Dalam dada Raden, ada rasa yang jarang ia kenal, campuran kagum, curiga, dan adrenalin. Saat Sari memasuki tikungan, jalan tiba-tiba terasa lebih licin dari biasanya. Kabut menebal, menutupi pandangan hingga hanya 2 meter ke depan. Namun Sari tidak menginjak rem terlalu keras, ia justru mengatur ritme, membiarkan truknya meluncur stabil. Suara mesin Arunika bergema di antara pepohonan, memantul bagai dentang gong yang mengusir rasa gentar. Dalam hatinya, ia memanggil ajaran ayahnya, jangan biarkan jalan mengendalikanmu. Kaulah yang harus mengendalikan jalan. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar raungan motor mendekat cepat. Raden muncul dari balik kabut, memotong jalur di depan truk, lalu berhenti mendadak. Sari menekan rem dan menarik tuas persneling, truk berhenti dengan suara ban yang menderu, asap putih mengepul dari bawah roda. Dari balik kabut, sosok Raden berdiri kokoh, tongkat besi di tangannya memantulkan cahaya lampu truk. "Bagus," katanya pelan, "kau tahu cara menaklukkan tikungan. Tapi bisakah kau menaklukkan aku?" Sari membuka pintu kabin, turun dengan langkah mantap. Kabut mengelilingi mereka, menciptakan panggung yang seolah dipersiapkan untuk pertarungan. "Saya hanya ingin lewat," ucapnya, suaranya tenang meski situasi menegangkan. Raden tersenyum samar, lalu memutar tongkatnya di udara dengan gerakan luwes. Suara angin yang terbelah terdengar jelas, seperti cambuk yang menghentak malam. Sari berdiri di tempat, matanya memantulkan cahaya lampu truk yang temaram. Perlahan ia mengangkat kedua tangannya, seolah menyentuh udara di sekitarnya. Angin tiba-tiba berubah arah, memutar debu jalan dan asap ban menjadi pusaran kecil yang melingkari mereka. Raden terperanjat sejenak, lalu tertawa pendek. "Jadi benar kau punya sesuatu yang tak dimiliki sopir lain," katanya. Ia melangkah maju, tongkatnya bergerak cepat, namun setiap ayunan seakan terbentur hembusan angin yang dikendalikan Sari. Duel itu berlangsung dalam kesenyapan yang hanya dipecahkan oleh suara gesekan kaki dan deru mesin yang masih hidup. Raden mencoba menyerang dari sisi kiri, namun angin yang berputar membuat langkahnya goyah. Sari tak banyak bergerak, hanya memusatkan perhatian, matanya fokus seolah membaca aliran udara. Dalam sekejap, pusaran kabut naik lebih tinggi, menyelimuti tubuh Raden hingga ia harus memicingkan mata. Ketika kabut mereda, tongkat besinya sudah tergenggam lebih longgar. Raden akhirnya menurunkan tongkatnya, napasnya berat. "Kau bukan hanya sopir," katanya dengan nada setengah kagum. "Kau membawa sesuatu yang bahkan jalan ini pun menghormatinya." Sari tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sebelum kembali ke truknya. Ia menyalakan mesin, meninggalkan Raden yang berdiri sendiri di tengah kabut, menatap punggung truk Arunika yang menjauh. Malam itu, di tikungan Tanjung Beringin, Raden Rimba untuk pertama kalinya merasa tahtanya di jalan lintas mulai goyah. Malam kembali tenang setelah truk Arunika hilang di telan kabut. Raden Rimba berdiri lama di tengah jalan, tongkat besinya menggantung lesu di sisi tubuh. Angin yang barusan berputar kini lenyap, meninggalkan keheningan yang terasa menekan dada. Ia jarang merasa kalah, bahkan jarang merasa ragu, namun kejadian di tikungan Tanjung Beringin memaksanya menghadapi sesuatu yang telah lama ia kubur, keraguan pada kekuatan yang selama ini ia banggakan.
Ia menyalakan motornya dan melaju pelan ke arah tepi sungai, tempat ia biasa menyendiri. Cahaya bulan samar memantul di permukaan air, menciptakan kilauan dingin yang menenangkan sekaligus menusuk hati. Raden duduk di atas batu besar, menatap arus yang mengalir pelan. Dalam derasnya sungai, ia mendengar gema masa kecil yang kelam, suara hujan yang menimpa atap rumah reot, tangisan ibunya yang lemah, dan teriakan lelaki asing yang dulu ia panggil ayah. Kenangan itu menyeretnya kembali pada sosok Datuk Langit, guru yang mengajarinya bertahan hidup di jalanan. Datuk Langit bukan guru biasa, ia mengajarkan Raden cara membaca angin, mendengar langkah orang meski jauh, dan memanfaatkan kekuatan tubuh sampai batasnya. Tapi di balik ajaran itu ada harga yang harus dibayar, hatinya perlahan menjadi batu. Setiap luka, setiap hinaan, setiap rasa lapar yang ia rasakan, dibakar menjadi keberanian tanpa ampun. Raden memejamkan mata, mengingat malam ketika ia pertama kali mengambil alih jalan lintas dari preman lama. Ia masih muda, penuh amarah, dan tidak kenal takut. Malam itu ia mengalahkan lawannya dalam duel berdarah, tongkat besi di tangannya menjadi saksi. Sejak itu, tak seorang pun berani melawan. Tapi kini, setelah bertahun-tahun, seorang sopir truk perempuan dengan kekuatan yang tak ia pahami telah mengguncang pondasi harga dirinya. Sementara itu, jauh di depan, Sari Arunika mengemudi melewati jalanan yang kini lebih lengang. Di dalam kabin, wajahnya diterangi lampu dashboard yang redup. Ia teringat pada almarhum ayahnya, sosok penyabar yang selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari otot atau keberanian semata, melainkan dari hati yang tahu kapan harus melindungi dan kapan harus menahan diri. Pusaka yang ia warisi bukan hanya truk Arunika, tetapi juga ilmu untuk menyeimbangkan keberanian dengan welas asih. Sari menarik napas panjang, membiarkan kenangan itu mengalir. Ia ingat bagaimana ayahnya pernah berkata tentang jalan batin yang harus dijaga oleh siapapun yang menempuh jarak jauh. Ilmu itu bukan untuk menaklukkan orang lain, melainkan untuk menjaga agar dirinya tidak hilang dalam kerasnya hidup. Pertemuan dengan Raden tadi membuatnya sadar bahwa ia mungkin harus menggunakan lebih banyak dari ilmu itu untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di tepi sungai, Raden meremas batu kecil hingga pecah di telapak tangannya. Ia benci pada rasa gentar yang mulai merayap, tapi juga kagum pada keberanian yang ditunjukkan Sari. Dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tidak ia sangka akan ia lontarkan pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar penguasa jalan, atau hanya pria kesepian yang mencoba menutupi lukanya dengan kekerasan? Bayangan Sari, tatapannya yang jernih, ketenangannya di tengah bahaya, membuat pertanyaan itu semakin menusuk. Bulan bergerak perlahan di langit ketika Raden akhirnya berdiri. Ia tahu jalan di depannya tidak akan lagi sama. Kehadiran Sari telah memecah garis yang selama ini jelas antara penguasa dan yang dikuasai. Ia harus memutuskan, bertahan dalam kebiasaan lama dengan kekuasaan yang rapuh, atau menghadapi kemungkinan baru yang belum ia pahami. Angin malam kembali berhembus, membawa suara air sungai, seolah membisikkan jawaban yang belum sanggup ia terjemahkan. Fajar baru saja merekah di ufuk timur ketika kabut tipis masih bergelayut di atas sungai Kampar. Airnya berkilau keperakan, memantulkan cahaya matahari yang malu-malu menembus pepohonan. Raden rimba berdiri di tepi sungai, tubuhnya diselimuti hawa dingin pagi. Malam tadi ia memutuskan untuk menunggu di tempat ini, titik pertemuan lama yang dulu ia pakai untuk merundingkan batas wilayah dengan preman-preman lain. Namun kali ini, ia menunggu seseorang yang berbeda, Sari Arunika. Di kejauhan terdengar deru mesin yang khas. Truk biru Arunika muncul perlahan dari balik pepohonan, sinarnya berkilat di bawah sinar pagi. Sari menghentikan truknya di tanah lapang dekat sungai, lalu turun dengan langkah mantap. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya waspada. Ada sesuatu dalam tatapan Raden yang ia baca sejak pertemuan di tikungan semalam. Lelaki ini bukan sekadar penguasa jalan, melainkan juga seseorang yang sedang mencari arti dari dirinya sendiri. "Kau sengaja menungguku?" tanya Sari, suaranya datar namun lembut. Raden mengangguk pelan, menatap arus sungai yang berputar di antara bebatuan. "Aku jarang merasa terusik," ujarnya jujur. "Tapi semalam kau membuatku bertanya, untuk apa sebenarnya aku berdiri di jalan itu selama ini?" Sari tidak langsung menjawab, ia melangkah mendekat, membiarkan suara air menjadi jeda di antara kata-kata mereka. Mereka duduk di atas batu besar di tepi sungai. Raden menceritakan sedikit tentang masa lalunya, tentang Datuk Langit, tentang pertarungan demi pertarungan yang membentuknya,
tentang kesepian yang ia tutupi dengan reputasi. Sari mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. Dalam tatapannya ada sesuatu yang membuat Raden sulit memalingkan pandangan, rasa pengertian yang tidak ia temui di jalanan yang keras. "Aku tidak ingin melawanmu," kata Sari akhirnya. "Tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun menguasai jalan yang jadi sumber hidup banyak orang. Jalan ini bukan milikmu, bukan milikku. Ia milik semua yang berjuang di atasnya." Kata-kata itu sederhana, namun dalam. Raden terdiam, merasakan setiap kalimat itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun dengan besi dan keberanian. Angin pagi berhembus, mengibaskan ujung rambut Sari yang terlepas dari ikatan. Raden mengamati perempuan di depannya dengan pandangan yang berbeda dari malam sebelumnya. Ia tidak lagi melihat sekadar lawan, melainkan seseorang yang memegang sesuatu yang lebih besar daripada keberanian, kebijaksanaan. Ada kerinduan aneh yang muncul di dadanya, sesuatu yang tidak ia tahu apakah itu kekaguman, rasa hormat, atau mungkin awal dari cinta yang samar. Dari seberang sungai, seekor burung bangau terbang rendah, sayapnya memecah permukaan air yang tenang. Pemandangan itu membuat suasana di antara mereka semakin hening. Raden meletakkan tongkat besinya di tanah, seolah melepaskan sebagian beban. "Mungkin selama ini aku salah paham pada arti kekuasaan," ucapnya perlahan. "Aku pikir menjaga jalan berarti memegang semuanya dengan keras. Tapi mungkin, aku hanya perlu tahu kapan harus melepaskannya." Sari tersenyum tipis, lalu berdiri. "Setiap orang punya jalannya sendiri, dan," katanya lembut, "yang penting, jangan biarkan jalan itu membuatmu kehilangan siapa dirimu." Ia kembali ke truk Arunika, menyalakan mesin yang berdengung pelan. Raden berdiri memandangi punggungnya, merasakan perubahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sungai Kampar mengalir tenang di belakang mereka, seolah ikut menyaksikan dua jiwa yang perlahan keluar dari bayang-bayang masa lalu, menuju persimpangan baru yang belum mereka kenal. Senja mulai merambat di atas jalan lintas timur. Cahaya oranye memercik di sela pohon akasia ketika Raden Rimba dan Sari Arunika kembali ke jalan setelah pertemuan di tepi Sungai Kampar. Namun ketenangan yang mereka bawa dari tepi sungai perlahan pudar ketika Raden mendengar suara raungan mesin lain yang tidak asing. Di kejauhan, sekelompok kendaraan roda dua melaju cepat, lampu-lampunya menyala tajam seperti mata binatang liar. Itu adalah anak-anak buah Raden yang membelot, dipimpin oleh Rango, tangan kanannya yang dulu paling setia. Rango berhenti di tengah jalan, mengangkat parang yang berkilat di bawah cahaya senja. "Kami sudah cukup dengan kelembutanmu, dan..." teriaknya, suaranya dipenuhi amarah. "Jalan ini bukan tempat untuk berunding dengan sopir cantik. Kau telah melemah, dan sekarang kami yang akan menguasainya." Di belakangnya, beberapa orang bersorak, menciptakan gema yang mencabik udara senja. Raden maju ke depan, tubuhnya tegak, namun matanya menyiratkan kebimbangan. Ia tahu pertumpahan darah akan mudah terjadi jika ia memilih cara lamanya. Namun kali ini ia juga tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan nama, ada kesempatan untuk membuktikan bahwa kekuasaan tidak harus dibangun di atas ketakutan. Di sisi lain, Sari berdiri dengan tenang, tangannya menyentuh sisi pintu truk, wajahnya teduh namun siap berjaga. Rango melangkah maju, mengayunkan parang ke tanah hingga percikan batu beterbangan. "Jika kau tak lagi cukup keras, biarkan aku yang menjadi penguasa." Raden menatapnya lama, kemudian menurunkan tongkat besi yang masih ia genggam sejak duel di Tanjung Beringin. "Aku tidak akan lagi melawan kalian dengan cara lama," katanya pelan namun tegas. "Jalan ini harus bebas bagi semua yang mencari hidup." Seruan ejekan terdengar, namun Sari mengambil satu langkah ke depan. Matanya berkilat, seolah menyerap kekuatan dari udara yang mulai sejuk. Angin senja tiba-tiba berubah arah, membuat debu jalan terangkat dan berputar. Suara yang menyerupai bisikan terdengar di antara pusaran angin, membuat beberapa orang di pihak Rango goyah. Sari berdiri di tengah pusaran itu, tenang seperti pusat badai. "Pergilah jika hanya ingin membuat luka," katanya tegas. Rango mengangkat parang sekali lagi, tapi gerakannya terhenti ketika tongkat besi Raden menghantam tanah di depannya dengan suara menggelegar. "Cukup," seru Raden. "Aku memilih jalan lain sekarang. Jika kau masih ingin menguasai tempat ini, kau harus melewati aku, dan bukan dengan darah, melainkan keberanian untuk menjaga semua orang di jalan ini." Kata-katanya bergema di udara yang kini dipenuhi aroma tanah basah dan debu. Anak-anak buah Rango saling pandang, ragu.
Mereka belum pernah mendengar Raden berbicara dengan cara seperti itu, tanpa kemarahan namun penuh kekuatan. Rango sendiri tampak goyah, tatapannya bergeser antara Raden dan Sari yang berdiri dikelilingi cahaya senja yang memantul di pusaran debu. Perlahan, parang di tangannya turun, ujungnya menyentuh tanah. Keheningan panjang melapisi jalan, hanya dipecah oleh suara jangkrik yang mulai bangun malam. Ketika matahari akhirnya tenggelam, Rango mundur bersama kelompoknya, meninggalkan jalan yang kini dilingkupi ketenangan baru. Raden menatap Sari, rasa lega bercampur hormat memenuhi dadanya. Ia tahu pertarungan yang barusan terjadi bukan hanya melawan anak buahnya sendiri, melainkan juga melawan bayangan lamanya. Sari mengangguk, lalu kembali ke kabin truk Arunika. Lampu truk menyala, memandikan jalan dengan cahaya hangat, menandai babak baru bagi semua yang pernah hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Raden Rimba. Malam merayap perlahan di atas jalan lintas, menggantikan senja yang tadi menjadi saksi pertarungan terakhir Raden. Setelah Rango dan anak buahnya pergi, suasana berubah hening, hanya suara mesin truk Arunika yang masih menyala tenang di sisi jalan. Raden berdiri di tengah aspal yang mulai basah oleh embun malam. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun, kebebasan dari beban yang ia pikul sendiri. Sari turun dari truk dan berjalan mendekat. Wajahnya diterangi sinar lampu depan, tampak lembut namun tegas. "Kau sudah membuat pilihan," katanya lirih. Raden menatap tongkat besi yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Di ujungnya masih menempel debu jalan, sisa dari masa lalunya yang penuh ancaman dan kekerasan. Ia mengangkat tongkat itu, lalu menatap Sari dengan senyum samar. "Aku rasa sudah waktunya benda ini berhenti bicara untukku." Dengan gerakan mantap, Raden meletakkan tongkat besi itu di tanah, tepat di tengah jalan. Suara logam yang bersentuhan dengan aspal bergema pelan, seolah mengirim pesan ke hutan dan langit malam, bahwa era kekuasaan dengan tangan besi telah berakhir. Sari memandang adegan itu dengan mata yang dalam, menyadari bahwa yang ia saksikan bukan hanya seorang preman yang menyerah, melainkan seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma dedaunan basah dan solar yang samar. Raden menatap ke arah jalan yang membentang panjang, seperti garis takdir yang ia tempuh selama ini. "Jalan ini bukan milikku," ucapnya, suaranya parau namun pasti. "Ia milik semua yang berani menempuhnya, meski penuh risiko." Kata-kata itu terasa seperti mantra yang menutup lembar lama dan membuka yang baru. Sari mendekat, mengambil tongkat itu lalu menawarkannya kembali. "Kalau kau ingin menyimpannya sebagai kenangan, simpanlah," katanya lembut. Raden menggeleng pelan. "Biar tetap di sini," ujarnya. "Biar jadi tanda bahwa jalan ini sudah bebas." Mereka berdua berdiri berdampingan, memandang benda itu yang kini menjadi monumen kecil di tengah jalan, sederhana namun syarat makna. Dari kejauhan, beberapa truk melintas pelan, sopir-sopirnya menoleh penasaran melihat pemandangan yang jarang mereka lihat. Raden Rimba berdiri tanpa tongkat, tanpa aura ancaman yang biasanya mengikutinya. Beberapa bahkan mengangguk hormat, seolah mengakui keberanian yang berbeda, keberanian untuk melepaskan. Raden mengangkat tangan memberi isyarat, kali ini bukan untuk memerintah, melainkan untuk menyapa. Udara semakin dingin, namun hati Raden terasa hangat. Ia memandang Sari yang berdiri di sampingnya, sosok yang telah mengguncang sekaligus menyelamatkan dirinya dari jurang yang ia gali sendiri. "Terima kasih," katanya pelan, suara itu hampir tenggelam oleh desiran angin malam. Sari hanya tersenyum kecil, lalu kembali ke truknya, menyalakan mesin yang segera berdengung mantap. Ketika truk Arunika perlahan bergerak meninggalkan tempat itu, lampu depannya memantulkan bayangan tongkat besi yang ditinggalkan Raden. Bayangan itu tampak kecil, namun maknanya besar, simbol dari runtuhnya tahta yang selama ini ia genggam, dan lahirnya babak baru di jalan lintas yang kini terasa lebih luas, lebih damai. Raden berdiri sendirian, memandang punggung truk yang menjauh, merasakan malam yang untuk pertama kalinya terasa seperti sahabat, bukan lagi medan pertempuran. Fajar merayap perlahan di balik pepohonan, membasuh jalan lintas dengan warna keemasan yang lembut. Raden Rimba berdiri di depan bangunan kecil yang baru ia dirikan, sebuah bengkel sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Bengkel Rimba." Aroma cat segar bercampur dengan wangi tanah basah memenuhi udara. Di dalam hatinya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya di jalan keras. Ia menatap jalan yang membentang di depan bengkel itu, jalan yang dulu ia kuasai dengan tongkat besi dan tatapan dingin.
Kini jalan itu tampak berbeda, lebih luas, lebih hidup, seperti memanggil siapa saja yang berani menempuhnya. Raden menarik napas panjang, merasakan hembusan angin pagi yang membawa aroma kebebasan. Hatinya berbisik bahwa ia telah memilih arah yang benar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin yang akrab. Truk biru Arunika muncul, melaju tenang lalu berhenti di depan bengkel. Sari turun dengan senyum tipis, matanya berbinar seperti cahaya pagi. "Kau ternyata benar-benar menepati janji untuk meninggalkan jalan lama," katanya sambil melirik papan bengkel yang masih basah catnya. Raden terkekeh pelan, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Aku kira aku akan rindu hiruk pikuk itu," ujarnya, "tapi ternyata yang kurindukan hanyalah kebebasan yang tak pernah kuberi pada diriku sendiri." Sari berjalan masuk ke bengkel, melihat tumpukan alat yang tersusun rapi. Ia bisa melihat ketulusan dalam setiap detail kecil yang Raden ciptakan untuk memulai hidup baru. Mereka duduk di bangku kayu di depan bengkel, memandang jalan yang mulai ramai oleh truk-truk dan mobil yang melintas. Sopir-sopir yang mengenal masa lalu Raden melambaikan tangan, beberapa bahkan tersenyum lega melihatnya kini menjadi bagian damai dari lintasan itu. Raden membalas sapaan mereka, hatinya terasa hangat seperti mentari yang mulai meninggi. "Kau tahu," kata Sari sambil menatap langit biru, "jalan ini tak akan pernah berhenti memberi ujian. Tapi setidaknya sekarang, kau sudah tahu di mana tempatmu." Raden mengangguk, memandangnya dengan rasa hormat yang tulus. Dalam hati, ia menyadari bahwa kehadiran Sari bukan hanya membawa perubahan, tetapi juga memberikan arah yang selama ini ia cari dalam kesunyian. Angin pagi berhembus lembut, mengibaskan dedaunan dan menggerakkan helai rambut Sari. Raden meraih segelas kopi yang baru saja ia seduh, menyerahkannya pada Sari dengan tangan yang tak lagi gemetar oleh kemarahan atau kesombongan. "Untuk perjalanan yang lebih baik," katanya singkat. Sari menerima cangkir itu, tersenyum hangat sebelum meneguknya perlahan. Ketika matahari akhirnya meninggi, Sari kembali ke truk Arunika, siap melanjutkan perjalanan panjangnya. Raden berdiri di depan bengkel, melambai saat truk itu melaju perlahan, meninggalkan jejak roda di atas aspal yang kini terasa seperti halaman rumah. Ia menatap ke arah jalan yang tak berujung, tersenyum pada dirinya sendiri. Di sana, di bawah langit biru dan di tepi jalan yang dulu ia kuasai, Raden Rimba akhirnya menemukan kebebasan sejati, bukan dari kekuatan, melainkan dari keberanian untuk berubah.